نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون عباد الرحمن رحمكم الله. Pertama-tama marilah kita untuk senantiasa bersyukur di mana Allah masih memperkenankan kita dengan rahmat taufiknya kita masih dapat melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur juga kita selaku hamba Allah. Kita ini hamba Allah, bukan hamba setan. Karena ada yang menjadi hamba Allah dan ada yang menjadi hamba setan. Makanya di dalam surah Yasin itu wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Hendaklah kalian menyembah aku dan inilah jalan yang lurus. Sehingga itu kita bersyukur selaku hamba Allah yang maha menilai kita ini, menetapkan segala-galanya untuk kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Furqan Allah golongkan tipe hambanya yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kasihnya. Disebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nah, tipe golongan kelompok ciri yang pertama yang Allah kategorikan hambanya yang Allah muliakan itu, yang Allah kasihi, jika berjalan di muka bumi ini dia itu tidak sombong, merendah, bukan juga merendah lalu kita dihinakan, diam saja enggak juga, tidak juga demikian. Kita tahulah bagaimana pribadi yang sombong dan pribadi yang tidak sombong. Maka yang maha memiliki sombong itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, Al-Mutakabbir. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir." Hanya Allah yang pantas memiliki sifat sombong. Lalu, ini nggak perlu ilmu tinggi untuk memposisikan diri kita menjadi hamba yang merendah, beradab. Lalu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Ketika disapa, dihina oleh orang-orang bodoh itu, malah dia membalas dengan kebaikan. Membalas dengan kebaikan.
Kadang kita ingin menjadi baik, berat. Meninggalkan kawan kita yang mungkin menurut kita harus menjaga jarak dengan mereka. Nah, bisa saja kita itu mendapatkan sapaan yang berbeda dengan sebelumnya. Mungkin ada saja yang tuh lewat itu ahli surga misalnya. Alhamdulillah, masya Allah. Coba kalau dibilang tuh lewat tuh ahli neraka, naudzubillah. Lewat tuh calon ustadz, masya Allah. Bayangkan kalau tuh lewat tuh calon penjahat, aduh, naudzubillah. Nah, bersyukur. Tidak perlu menjawab dengan yang serupa, tapi salam, doa, ucapan yang baik. Mohon doanya, mudah-mudahan apa yang menjadi ucapannya tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan biasa begitu kan? Anggaplah kita ingin berubah, sweet, tuh lewat itu orang suci misalnya. Kan kadang bisa begitu. Nah, kita aminkan aja, mudah-mudahan ya Allah. Nah, tidak perlu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Di malam harinya mereka bangun untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tahajud. Tahajud itu mana yang lebih berat? 2 rakaat sholat tahajud dengan 11 rakaat ketika kita melaksanakan tarawih. Mana yang lebih berat, Pak? Atau dua-duanya ringan? Mana kenyataannya? Wah, 2 rakaat bangun tahajud lebih berat kadang ketimbang kita melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat. Kenapa itu? Sama dengan sholat subuh 2 rakaat. Keutamaannya, masya Allah, menyalakan unggul daripada sholat-sholat yang lain. Tapi yang paling berat, yang 2 rakaat atau yang 4 rakaat? 2 rakaat. Sholat subuh itu berat. Makanya kata Nabi, kalau ingin lihat orang itu munafik atau tidak, lihat sholat subuh atau sholat isya-nya katanya. Nah, kalau sholat-sholatnya biasa aja lah. Apalagi kalau siang-siang begini nih, udah ada AC, kipas, habis ikut ngaji ada lontong, masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang berikutnya adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Senantiasa kita berdoa bermohon kepada Allah, semoga Allah menjauhkan, melindungi kita ini dari azab api neraka. Kenapa? Karena neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Seburuk-buruknya tempat kembali. Siksa yang paling ringan di neraka itu adalah, nanti kan panas tuh, dikasih alas kaki, lalu setelah dipakai mendidihlah mulai dari isi kepala kita ini sampai ke bawah. Terus itu yang paling ringan ini. Kalau haus dikasih nanah, darah. Yang kita ini kasih teh tawar aja masih minta teh manis. Dikasih teh hangat masih minta es teh karena panas begini. Ini panas gak seberapa. Kul naru jahannam asyaddu harra.
Katakan, sesungguhnya api neraka itu jauh lebih panas. Maka yang bisa membantu nanti melindungi kita itu hanyalah amal kita ini, bukan apa-apa. Sekarang amal nggak bisa ngomong. Anggaplah orang terlambat tidur sampai asar nggak sholat zuhur, lalu diprotes oleh amal sholatnya enggak, tetap atau subuh ketiduran, bangun sudah sudah habis waktu subuh, nggak diprotes sama sholat. Maka nanti akan Allah perlihatkan catatan amal kita ini semuanya. Ini yang kayak begini nih, nanti dilihat ada catatannya semua. Ada catatannya semua. Masya Allah. Wa ma ladaihi illa raqibun atid. Di sisi kiri kanan kita ini adalah raqib dan atid yang senantiasa mencatat amal baik dan amal buruk kita. Alhamdulillah Allah ciptakan malaikat itu enggak serupa manusia. Giliran kita melaksanakan amal baik, malaikatnya lagi ngopi misalnya. Nah, enggak ada malaikat ngopi, makan, enggak kayak kita. Allah ciptakan malaikat dari nur cahaya, kalau kita ini dari tanah. Lalu walladzina yaquluna rabbana hab lana jauhkan dari api neraka. Baru selanjutnya mereka yang walladzina la yashhaduna zur, tidak memberikan kesaksian palsu. Ini ada orang harusnya mengatakan yang benar ketika dia bayar orang itu udah menyimpang dari kebenaran. Walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kiram. Ada juga walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyan. Ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dia tidak sebagaimana orang buta tuli. Nah, kita ini dipampankan oleh Allah agar kita ini berpikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian tidakkah kalian berpikir? Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi Allah ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang meyakini. Cuman manusia itu wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ini contoh aja, misalnya banyak ikan di laut. Pernahkah kita mendengar kalau pemerintah memberikan pakan untuk ikan yang ada di laut sana? Pernahkah kita mendengar itu? Dia itu banyak di sini, gemuk-gemuk, sehat-sehat. Ketika dimakan oleh kita ini gizinya Masya Allah. Orang yang Allah karuniakan tadi kurang bersyukur. Ngambil ikan udah dapat ikan, makan lupa yang ngasih ikan. Itu sama halnya juga dengan kita ini. Tanpa kita ada dalam buku motivasi, Pak, selalu kita ini berpikir modal duit. Lalu diungkap oleh orang motivasi tadi itu, anggaplah dua mata kita ini, datang orang kaya, padahal kita ini perlu duit, menawarkan 2 biji mata kita itu 100 juta misalnya, jadi 50 juta satu, padahal kita perlu banget duit. Setelah dibeli mata kita itu dicongkel, kita nggak punya mata lagi. Kira-kira mau nggak kita? Kira-kira
Nah, kalau nggak mau 100 juta udahlah, orang-orang kaya itu 500 juta sebiji, jadi 1 miliar 2 biji. Mungkin saya pernah coba itu nanya, belum ada yang mau juga meskipun dia perlu duit. Sampai dikatakan kalau dijumlah dari satu badan kita ini, lalu dihargakan, disamakan dengan yang dimiliki oleh orang yang sebutlah yang paling kaya di dunia ini sekarang, siapa? Masih lebih kaya lagi kita katanya. Kalau dihargain semua ini, dan kita mau jualnya gitu. Masya Allah, itulah manusia. Lalu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Di antara hamba yang Allah muliakan itu adalah yang memohon keturunan yang baik, lalu yang keturunannya menjadi penyejuk mata, penyejuk hati mereka. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan menjadi pemimpin bagi hambanya yang bertakwa. Itulah doa kita, nggak muluk-muluk. Doa, yakinlah doa kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kadang kita ini mintanya doanya cepat cash semua. Gimana kalau cash semua? Kata yang sakit, ya Allah, sembuhkan saya. Udah, semuanya pakai doa-doa, tutup tuh Siloam. Ya kagak ada yang sakit pak. Mungkin kecewa juga, putus udah saya bangun rumah sakitnya, Masya Allah, karyawan bagaimana, yang sakit nggak ada. Gimana kira-kira pak? Allah sudah membuat dunia ini sudah seperti itu. Diubah satu aja dari hukum yang Allah tetapkan. Misalnya sekarang air turun dari atas ke bawah. Bayangkan kalau air itu naik terus, nggak mau lagi turun, nggak mau dari atas, dari bawah, pusing juga. Sewaktu-waktu hujan turun aja luber kemana-mana. Gimana kalau keluar terus dari bawah? Nah, semakin kita sadar, oh Allah sudah tetapkan semuanya ini oleh kuasanya dan ilmunya Allah Subhanahu. Jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga kita semakin berbesar hati. Oh iya, hamba yang Allah muliakan ini. Oh ternyata nggak harus kaya, nggak harus pintar banget untuk menuju kemuliaan itu. Sampai untuk menuju surga itu nggak perlu pintar amat. Maka kata Nabi di depan para sahabat, kalian semua masuk surga, kecuali yang nggak mau. Tersentak para sahabat, ada yang nggak mau ya Rasul? Ada. Illa man aba. Siapa itu? Mereka yang tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dari uraian singkat ini menjadi oleh-oleh kita untuk terus membenahi diri, berbesar hati. Kalau Allah lah yang maha memberikan penilaian buat kita. Hina mulianya kita ini, siapa yang maha penentu? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.